Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keyakinan kita, orang beriman itu walaupun nggak kenal dengan kita, bahkan walaupun tidak cocok dengan kita, asalkan dia wafat dalam keadaan beriman, itu adalah walinya Allah. Dan di dunia ini dia telah mendatangkan berkah kepada seluruh dunia, termasuk kepada kita. Itu pemandangan umum para hadirin. Tapi ada pemandangan khusus. Ada orang yang memang punya karakter khusus, nggak bisa kumpul orang. Maka kalau ada orang beriman nggak suka kumpul orang, jangan kita bilang nanti kamu masuk surga bareng siapa? Masuk surga bareng dengan teman, alhamdulillah itu harapan kita. Sendirian asalkan masuk surga juga nggak apa-apa sih. Masya Allah. Maka ada sahabat-sahabat yang wali-wali besar. Nabi bersabda, Abu Dzar, kamu masuk Islam sendirian, nanti wafat pun nggak ada yang ya sedikit orang yang menghadiri. Nanti kamu bangkit dari kuburan sendirian, kamu dihisab sendirian, masuk surga sendirian. Nggak masalah. Kadang-kadang keterangan itu kalau nggak lengkap saya khawatir ada sebagian teman yang bersuudzon kepada orang yang memang kuper, nggak bisa bergaul. Dia sendiri terus kita air lebur rokok dewe gitu. Tidak selalu begitu para anbiya alaihi wassalam. Sekian banyak yang berdakwah. Mulai berdakwah sampai wafat tidak ada satupun yang menggubris. Berangkat sendirian tetapi jadi pimpinan di surga. Namanya presiden ya kadang-kadang ada pengawalnya, kadang-kadang ada satu kondisi presiden juga sendirian. Maka ada pimpinan-pimpinan tertinggi di surga yaitu para anbiya, bangkit dari kubur sendiri, berangkat ke mahsyar sendiri, masuk surga sendiri, tapi derajatnya tinggi. Siapapun dari kalangan umat tidak akan bisa mencapai derajatnya seorang nabi yang paling rendah derajatnya. Maka kita sudah pernah dengar cerita, kalau iman dan amal ini disempurnakan, maka gambarannya adalah seperti perjuangan Badar. Imannya mantap kepada Allah, tawajuhnya hanya kepada Allah dengan senjata yang begitu sederhana, hanya beberapa pelepah kurma dan beberapa kendaraan melawan musuh yang benar-benar lengkap senjatanya dan sudah pengalaman perang. Imannya kepada Allah mantap, hanya tawajuh kepada Allah menghadapi masalah. Istighatsah, istaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Benar. Benar ya? Ketika kalian istighatsah, minta tolong pada Tuhan kalian malam Badar, kemudian Allah mengabulkan permintaan tolong kalian, aku sungguh akan bantu kalian dengan 1000 malaikat yang mereka datang satu di belakangnya, ada yang mengikuti sampai 1000, saling berboncengan. Saling satu datang lagi dari sampai 1000. Istighatsah panjang-panjang malam atau kebanyakan malam, Nabi dengan para sahabat, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu, wahai zat yang hidup hakiki. Selain Allah dihidupkan oleh Allah, selain Allah asalnya dulu nggak ada, diwujudkan oleh Allah. Asalnya dulu nggak hidup, dihidupkan oleh Allah. Termasuk kita ini. 100 tahunan yang lalu semuanya nggak ada yang hidup. Sekarang dihidupkan oleh Allah. Nanti kehidupannya akan dicabut sebentar oleh Allah. Kemudian akan dihidupkan lagi untuk dikekalkan oleh Allah. Maka minta kepada Allah dengan menyebut namanya Allah yang Maha Agung,
Ya Hayyu maknanya ya Allah yang hidup hanya Engkau saja. Selain itu gak ada yang hidup, Engkau hidupkan. Maka yang layak aku mintai tolong hanya Engkau saja ya Allah. Ya Hayyu. Ya Hayyu. Tersering istighosah ya Hayyu, ya Hayyu. Sambil kita pahami maknanya. Yang maha hidup hanya Allah, yang hidup hakiki hanya Allah. Selain Allah itu enggak ada yang hidup, dihidupkan oleh Allah. Kita ini sepertinya hidup, dan hidupnya itu hidup-hidupan, hidup yang mau mati. Buktinya sebentar-bentar ngantuk, sebentar-bentar ngantuk. Katanya hidup kok setiap hari ada tidurnya sama sekali nggak ingat apa-apa. Hidup apa itu? Hidup-hidupan. Ada waktu-waktu baterainya itu habis, nggak kuat. Ngantuk, akhirnya mati. Ya Hayyu, Ya Hayyu, Ya Qayyum, yang maha mengatur segalanya. Penguasa diatur oleh Allah, rakyat diatur oleh Allah, suami diatur oleh Allah, istri diatur oleh Allah, harta diatur oleh Allah. Kekayaan yang ngatur datang atau menjauhnya, yang ngatur hanya satu, yaitu Allah. Yang mengatur semuanya hanya Engkau ya Allah, maka saya minta Engkau atur untuk saya begini, untuk saya begini, untuk saya begini. Maka ya Hayyu ya Qayyum itu hakikatnya sudah mengumpulkan segala hajat kita. Sampai dikatakan oleh para ulama, kenapa Nabi kita itu istighosahnya hanya ya Hayyu ya Qayyum, tidak ditambah kalimat apapun selepasnya, enggak sesudahnya. Ya Hayyu Qayyum, karena itu sudah cukup. Wahai yang maha hidup, maksudnya ya Allah, yang bisa nolong hanya Engkau saja. Wahai yang ngatur, ya Allah, yang bisa menyelesaikan masalah hanya Engkau saja. Sudah cukup itu. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Sampai dua nama Allah ini diduga oleh banyak ulama, ini diduga adalah Ismullahil A'zam, nama Allah yang teragung. Kalau dibuat doa akan dikabulkan. Yang begitu mahalnya Ya Hayyu ya Qayyum disebutkan dalam Al-Quran hanya beberapa tempat saja. Yang pertama dalam ayat kursi, ayat yang teragung dalam Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian yang kedua dalam surat Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian yang ketiga kalau nggak salah dalam surat Taha, wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Maka datanglah pertolongan Allah dengan sempurna pada perjuangan Badar. Yang kata para ulama, ini jadi gambaran kalau Islam dikerjakan dengan sempurna, menyelesaikan masalah akhirat dengan sempurna, dan masalah dunia dengan sempurna. Perjuangan yang sebentar, ridhonya Allah datang, orang-orang yang hadir di Badar menjadi sahabat yang tertinggi derajatnya. Perjuangan yang begitu sebentar, termasuk perjuangan yang tercepat zaman Nabi, sekaligus untungnya terbanyak dalam waktu yang sangat cepat. Yang dikatakan waktunya itu hanya sangat-sangat sebentar. Fuwaqonaqotin, seperti jarak antara dua perahan unta. Unta itu diperah biasanya pagi hari dan sore hari. Jadi jaraknya anggap saja 6 jam. Dalam 6 jam keuntungan yang luar biasa. Ada yang mengatakan bukan, fuwaqonaqoh itu bukan pagi hari sampai sore hari, kelamaan. Fuwaqonaqoh itu adalah pencetan pertama, ada jeda sebentar, kemudian pencetan yang kedua itu fuwaqonaqoh, hanya beberapa detik saja. Maksudnya pertempuran Badar yang begitu cepat. Masya Allah, orang-orang yang hadir di Badar menjadi punya gelar khusus di sisinya Allah, di sisinya Rasulullah. Sampai Nabi bersabda, andaikan Ashabu Badar buat kesalahan apapun, Allah tetap akan ridho kepada mereka. Yang kurang lebihnya, saking tingginya derajatnya Ashabu Badar,
saking tingginya dan besarnya pahala sahabat, andaikan mereka berbuat kesalahan macam-macam, tetap tidak cukup untuk menghapus pahalanya. Saking gedenya pahalanya. Ibaratnya pahalanya itu seperti samudra yang ada di dunia ini. Andaikan hanya dikotori 1 juta truk sampah, tidak akan merubah lautan dari asin menjadi pahit, tidak akan. Masya Allah. La ilaha illallah. Kemudian dalam pertempuran Uhud, awalnya sempurna di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di pertengahannya ada kekurangan, itu akhirnya terjadi musibah. Di akhirnya kembali lagi Muhammad Rasulullah dipraktekkan dengan baik. Akhirnya datang Nusratullah lagi dengan hilang semua. Jadi pertempuran Uhud itu permulaannya para hadirin datang Nusratullah begitu cepat mirip Badar. Kemudian ada sebagian yang di pos, mereka sebagian kurang taat dengan bayan hidayah Nabi. Itu pun karena mereka anggap tugasnya sudah selesai. Akhirnya datang musibah. Pasukannya Khalid bin Walid waktu itu yang memimpin orang-orang kafir sebelum beliau beriman, menyerang dari belakang. Akhirnya sahabat 70 orang wafat. Akhirnya sahabat yang luka-luka ditarget oleh Nabi maju lagi. Mereka maju lagi. Maka orang-orang kafir lari tunggang-langgang ketakutan selepas sahabat menyempurnakan Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah pertempuran Hunain. Dalam hadis riwayat Tirmidzi kurang lebihnya Nabi kita bersabda, lam tughlaba 12 alfan min killah. Tidak akan bisa dikalahkan orang Islam karena kurang banyak kalau jumlahnya sudah 12.000. Kalau umat Islam jumlahnya sudah 12.000, kok kalah para hadirin? Bukan karena kurang banyak, kurang bener, nggak tahu imannya atau amal. La ilaha illallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka para sahabat dengan Rasulullah bergerak pada Fathu Mekah, jumlahnya 12.000 atau bahkan lebih sedikit. Jumlahnya sudah 12.000. Sementara yang dihadapi hanya 4.000-an. Sahabat biasanya menghadapi itu kebalikannya. Sahabatnya dikit, yang dilawan lipat-lipat. Tapi ini kebalikannya. Yang dilawan di bawahnya. Sahabat lipat 3 kali. 12.000 melawan kurang dari 4.000. Maka sebagian yang hadir, bukan semuanya, takjub dengan jumlahnya. Kita ini sedikit saja biasa menang, apalagi banyak begini, tambah ringan lagi, pasti menang. Wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a. Dan ketika hari Hunain, ketika jumlah kalian telah mengagum-agumkan kalian, ternyata jumlah kalian kalau nggak ditolong Allah sama sekali nggak berguna untuk kalian. Maka mereka, para sahabat dengan Rasulullah SAW bergerak sampai ke celah antara 2 gunung di daerah Mekah sana. Tiba-tiba orang-orang kafir ternyata telah menyiapkan pasukan panah. Tengah-tengah sahabat bergerak di jalan yang tidak terlalu luas, dihujani dengan anak panah. Kalau hujan itu hujan air, dingin warna hati. Kalau hujan anak panah, repot banget. Maka sahabat yang 12.000-an porak-poranda berhenti. Ini tawajuhnya kepada Nusratullah kurang. Tawajuhnya sebagian adalah bertawajuh kepada jumlah.
sampai yang tinggal di sekeliling Nabi kurang dari 100 orang. Berarti yang porak-poranda 11.900-an orang untuk menyelamatkan diri dari kejaran anak panah. Maka Nabi kita tampak bagaimana beliau ini pimpinannya orang yang bertauhid, pimpinannya seluruh Nabi, seluruh Rasul. Beliau tetap di tempatnya dengan beberapa sahabat sambil beliau menyanyikan satu pantun. Ana nabiyyun la kadhib. Aku ini emang nabi beneran, nggak bohong, saya nggak akan lari saya. Ana ibnu Abdul Muttalib. Kakek Nabi ada namanya Abdul Muttalib yang terkenal orang yang jujur, yang jagoan, nggak pernah bohong. Saya ini ya mirip-mirip dengan kakek saya, bukan pembohong. Ana ibnu Abdul Muttalib. Dan beliau waktu pertempuran Hunain itu beliau bukan naik kuda para hadirin. Beliau naik baghal yang bernama Dul-Dul, berwarna putih. Yang kata sebagian ulama, kendaraannya orang-orang Arab itu terbagi-bagi. Untuk perjalanan-perjalanan jauh adalah naik unta. Untuk bawa-bawa barang, untuk harian biasanya pakai keledai. Kemudian untuk pertempuran atau perjalanan yang perlu kecepatan adalah dengan menggunakan kuda. Kalau untuk nyantai-nyantai, plesir-plesir, jalan-jalan santai adalah pakai baghal, peranaan antara kuda dan antara keledai. Yang enggak terlalu bisa laju tapi badannya kuat. Maka Nabi kita itu nganggep perjuangan yang taruhannya nyawa itu acara harian. Beliau naik baghal. Padahal risikonya Masya Allah naik baghal, bukan naik kuda yang kenceng, nggak naik baghal, nyantai aja. Semua porak-poranda beliau dengan beberapa sahabat yang tersisa nyantai. Ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku ini nabi bukan pembohong. Kata para ulama, semua nabi yang Allah wajibkan untuk sebagian umatnya yang ada kemampuan untuk berjihad, untuk berjuang, tidak ada satupun nabi itu yang wafat di dalam kehidupannya dengan kondisi terbunuh. Kenapa? Karena itu nggak sopan. Karena dia ini pembawa pedangnya Allah. Maka yang sopannya yang mewafatkan hanya Allah saja. Umat siapapun nggak diizinkan untuk mewafatkan secara asal. Karena itu. Maka yang bawa syariat itu Nabi Dawud, nggak ada Nabi Dawud terbunuh dalam tempuran. Bawa syariat itu Nabi Musa. Nah, yang bawa syariat itu Sayyidul Anbiya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Ana nabiyullah kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Maka beliau bilang pada Sayyidina Abbas yang termasuk di samping beliau. Abbas itu teman-teman yang lari-lari nggak tahu arah itu kamu panggil biar berkumpul lagi. Sayyidina Abbas itu terkenal orangnya tinggi besar. Ada sahabat-sahabat yang terkenal tinggi besar, kalau berjalan seperti nunggang. Kalau nunggang kendaraan kakinya sampai ke tanah. Tinggi banget, kakinya panjang banget. Di antara yang masyhur Sayyidina Abbas, Sayyidina Umar, Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Sa'ad bin Zaid, Sayyidina Qais, Ibn Sa'ad bin Ubadah. Maka Sayyidina Abbas ini terkenal, beliau di samping besar, tinggi, kuat. Kalau beliau teriak, teriakannya bisa didengar sampai 8 mil. 8 mil, 1 mil kurang lebih 1,5 kilo. 1,5 kilo kali 8 berapa? Berapa ini? 12 kilo berarti.
Maka beliau berteriak, wahai orang-orang Ansor, sini, Rasulullah di sini. Wahai Muhajirin, yang kabilah ini, sini, Rasulullah di sini. Maka sahabat-sahabat yang sudah berpencaran tadi dengar teriakannya Sayyidina Abbas datang dalam kondisi semuanya sudah tawadhu kepada Allah. Ternyata jumlah uang kalau nggak ditolong oleh Allah, orang ini gunani. Masya Allah. Datang dengan hati yang berbeda, semuanya tawadhu kepada Allah. Datanglah Nusratullah. Maka diceritakan termasuk dalam sejarah perjuangan Nabi yang sekian banyak, perjuangan yang paling banyak ghanimahnya diantaranya adalah ketika Hunain. Maka Nabi kita dapat ghanimah kambing sampai memenuhi gunung, full gunung, nggak tahu berapa puluh ribu, apa berapa ratus ribu. Maka ada seorang yang dikatakan dia baru masuk Islam, ada yang mengatakan belum masuk Islam. Tokohnya orang Quraisy datang pada Nabi, kalau nggak salah namanya Sofwan. Ya, melihat pemandangan Nabi menang, muji-muji Nabi. Wah, kamu sekarang kerajaan kamu gede banget. Maka dijawab oleh sahabat, ini bukan kerajaan ini hasil kerja agama, ini nubuwah. Kalau kerajaan hasil menindas, hasil merampok, hasil tidak jujur dan sebagainya. Kalau nubuwah itu karena saking takwanya, akhirnya Allah berikan dirinya supaya diatur oleh orang-orang takwa. Hasilnya sepertinya mirip-mirip, sama-sama ngatur dunianya. Satunya aturannya aturan ngawur, satunya aturan keadilan. Maka Nabi dapat wahyu dari Allah. Kambing yang begitu banyak tadi oleh Nabi semuanya diberikan kepada satu orang. Ini ambil. Yang di sebelah sana kamu ambil. Katanya jumlahnya dalam sebagian riwayat tidak kurang dari 5.000 kambing untuk satu orang. Maka orang tadi langsung bilang, ini bukan penguasa, ini Nabi. Dia telah berinfak sama sekali, nggak takut miskin sama sekali. Langsung syahadat mendadak. Kalau penguasa itu mengumpulkan harta, mengumpulkan jadi nyomot sana, nyomot sini, nyerobot sana, jadi kumpul jadi banyak. Nah ini Nabi ini baru dapat ghanimah segitu banyak, diberikan gitu aja sama sekali nggak merasa berat. Ini nggak Nabi nggak iso ini, langsung. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, pertemuan kita malam hari ini hari Tarwiyah yang bertepatan dengan teman-teman kita wukuf di Arafah. Maka alangkah untungnya kalau kita latihan berjuang fisabilillah, memperjuangkan iman amal dan mengajak umat untuk itu. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Insyaallah. Untung banget para hadirin orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pejuang-pejuang agama. Akhirnya pahalanya itu ngalir terus. Itu orang-orang yang berangkat sekarang haji itu para hadirin, hasilnya orang-orang yang menyampaikan kepada mereka pentingnya haji, pentingnya agama, pentingnya dapat ampunan Allah, pentingnya wukuf di Arafah. Masya Allah. Akhirnya mereka berangkat, yang naskil tinggal nadoni pahala. Maka kita bergerak, makomi, doa, bergerak, makomi, doa. Kemudian ada yang dapat hadiah sebab kita, atau walaupun nggak ada yang gubris, karena kita sudah niat menyampaikan, tetap dapat pahala. Mungkin saja tidak sebanyak pahalanya orang yang diikuti banyak orang. Tapi sebagian ulama memahaminya nggak begitu. Kalau orang sudah menyampaikan kebaikan itu dengan hikmah, dengan cara yang benar para hadirin. Walaupun yang mendengar itu sama sekali nggak gubris, dia sudah dapat pahala menyampaikan dan dapat pahala andaikan orang itu taat. Karena kita sudah nggak salah, dia salah dia nggak ikut. Jadi kita nggak salah sudah. Maka para anbiya itu walaupun nggak ada yang gubris sebagian, ya tetap pahalanya sempurna. Umpamanya 1.000 ya dapat pahala 1.000 sempurna. Kenapa? Karena telah disampaikan dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, disampaikan sesuai aturan. Kok mereka nggak dengar ya? Kalau matahari datang, matahari lewat, mata nggak lihat, yang salah bukan mataharinya, mau pijak memang gitu ya. Masa matahari disalahkan? Ya dia sudah menerangi. Itu mata dia retinanya yang rusak.
La ilaha illallah. Maka besok hari Arafah kita puasa hari Arafah. Nabi bersabda mengampuni dosa 2 tahun-tahun yang telah lewat, tahun-tahun yang akan datang. Nah, belum datang kalau jadi ampuni. Di antara maknanya adalah Allah akan ampunkan dosa kita. Andaikan kita berbuat dosa, kita ditolong oleh Allah untuk bertaubat, dan Allah akan tolong kita untuk tidak berbuat dosa sepanjang tahun. Jadi untuk Indonesia besok itu baru Arafah, hari Arafah. Kalau sekarang teman-teman kita sudah wukuf di Arafah, kita membarengi doa mereka. Tetapi kalau hari Arafah untuk kita ya besok. Ini guyonannya orang-orang pondok, kalau kita besok hari raya para hadirin, nanti berarti dahului teman-teman yang di Arafah, mereka masih wukuf kok kita sudah hari raya itu gimana? Akhirnya kan malah kita ini jadi imamnya orang di Arafah duluan hari raya melebihi mereka. Karena mereka tempatnya di barat, maka tentu saja hari rayanya bisa jadi mereka lebih cepat. Kalau kita di timur kok hari raya lebih cepat, itu aneh bin ajaib itu Pak. Seperti imamnya di barat, kemudian kita sholatnya mendahului imam. Nah, kita di belakang imam, tapi sholatnya mendahului imam itu jangan luar biasa, berarti pembalap. Karena hitungan waktu itu ditentukan dengan tenggelamnya bulan. Bulan di sini belum tenggelam, begitu sampai ke barat sudah tenggelam. Nah, jadi bisa di sana sudah kelihatan hilalnya, di Temboro baru lewat belum bisa dilihat. Ya, beda dengan terbitnya matahari. Nah, kita duluan terbitnya matahari. Jadi kalau bulannya mereka lebih duluan bisa melihat. Maka sering terjadi yang barat hari rayanya lebih cepat. Kalau yang timur lebih cepat itu perlu ditanya sih, keliru delok apa piye. La ilaha illallah. Ya, silakan para hadirin, siapa yang niat 1 tahun? Teman-teman yang niat 1 tahun, Masya Allah, silakan. Silakan kawan-kawan yang akan buat setahun, silakan untuk berdiri ke belakang, ke tim taskil silakan, yang ada di markas silakan, para alumni pondok pesantren silakan. Dia tadi sampaikan kalau 1 orang dapat hidayah wajib masuk surga. Bagaimana kita wujudkan? Dia sampaikan tadi. Masya Allah, kemarin waktu pertemuan 4 bulanan ada sekian banyak orang dari Masya Allah dari Tengger salaman dengan kami yang mereka masuk Islam karena jamaah santri 3 tahunan yang lalu. Yang mana menurut sejarah kunonya Jawa, selepas Wali Songo bergerak dan mengislamkan Majapahit, sekelompok dari rakyat Majapahit pergi ke Tengger dan sekitarnya, mereka tidak mau masuk Islam. Ternyata selepas 500-an tahun jamaah santri di sana, mereka terkesan masuk Islam. Meneruskan perjuangan Wali Songo yang dulu. 19 kakak masuk Islam. Mari silakan Pak, silakan. Mari silakan. Yang lain tanggal setahun, baik yang sudah berjalan maupun baru daftar silakan. Silakan dari taskil sebelah belakang dengan Pak Maimun. Silakan, Masya Allah. Monggo para hadirin, monggo Masya Allah. 4 bulan negeri jauh, Masya Allah, monggo 4 bulan negeri jauh. Silakan ke negara jauh yang sudah pernah India pasukan Bangladesh untuk mohon ditingkatkan lagi bagaimana Suriname menanti orang Jawa di sana banyak tidak orang ngomong Jawa, punya orang Temboro diminta ke sana ini. Ini ada di mana Pak Osman, ada 6 orang kapan berangkatnya. Silakan Pak Josman dan kawan-kawan berdiri, Pak Haji Makmuri dan yang lain silakan kapan waktunya dimusyawarahkan ke Suriname dan sangat dinanti dari orang-orang Temboro, saudara-saudara Temboro sini, silakan. Madagaskar, South Afrika, Masya Allah, Brasilia, silakan. Masya Allah, silakan. Silakan Pak, negara jauh, silakan. Silakan. Berdiri, berjalan dan syaratkan nama. Silakan. Masya Allah, Mbak Yati, silakan Mbak. Masya Allah, yang tersebut. Sumeneng, monggo. Yang muda-muda silakan Pak, ke negara jauh, silakan.
Silakan. Kita bergerak ziarah teman-teman kita muslim seluruh dunia. Masya Allah, silakan sudah disampaikan orang-orang beriman itu kalau kita datang ke sana barokahnya akan sampai ke kita juga. Masya Allah. Silakan Pak, silakan. Silakan yang sudah pernah India, Pakistan, Bangladesh. Silakan. Insya Allah kita pergi dakwah ke Laos kemana? Kemarin ada telepon ke kami dari Kamboja, salah satu surau Kamboja, risau karena di Laos ada beberapa daerah orang Islamnya dizalimi, dipaksa untuk murtad. Akhirnya surau-surau sana musyawarah untuk mengambil sebagian ke Kamboja, ternyata dipersulit, nggak bisa masuk. Akhirnya telepon kami, sekarang ada 6 orang termasuk anak kecil umur 8 tahun akan belajar ke Temburung dari Laos. Ini kalau umat Islam sana kita ziarahi, minimal kita mulai sekarang kita doakan mereka mengamalkan Islam dengan baik, Allah akan tolong mereka. Silakan Pak, silakan. Silakan. Ke pulau-pulau terpencil, silakan. Ke Madagaskar dan yang lainnya, silakan. Ke Kutub Utara, Masya Allah. Silakan Pak. Masya Allah, silakan. Hari ini juga ada 2 orang mungkin dari Palestina mau mondok ke sini. Subhanallah. Silakan Pak, silakan. 1 orang dari Kazakh, Ukraina mau dari sini. Muslim Ukraina, Masya Allah. Ayahnya sudah datang ke sini untuk teruskan anaknya 16 tahun. Subhanallah. Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Orang-orang pada semangat, orang Temburung, Insya Allah jos. Jos gandos, ojo gedos. Silakan Pak, Silakan. Kawan-kawan Temburung, nanti seluruh dunia, silakan. Masya Allah. Niat dulu Pak, niat. Nanti Allah yang berangkatkan. Malam ini kirim doa seluruh dunia. Kalau semuanya niat, Insya Allah. KIPB, Insya Allah. IPB, monggo IPB, Masya Allah. Ini kan Gozari yang khidmat Nizamuddin, Masya Allah. Ada yang pengeluaran jamaah, Masya Allah. Menemani orang yang sampai di sana, dari tadi pagi. Sehingga dikirim ke daerah-daerah ke India sana, silahkan. Yang ke India, silahkan. 1 tahun bisanya, Masya Allah. Silahkan Pak, ke India, Pakistan, Bangladesh. Silahkan, dari kawan-kawan Mahala, Halakoh, John. Silahkan Pak, niat dulu. Silahkan Pak, monggo. Dia Pakistan, Bangladesh. 4 bulan, 40 hari dalam negeri, monggo, Masya Allah. Atau berapa hari saja, monggo. Monggo 4 bulan, 40 hari dalam negeri. Ini berangkatnya, Masya Allah, sesuai yang dimudahkan oleh Allah. Monggo, silakan. Amin. Ya monggo Pak, 4 bulan, 40 hari, silakan ke belakang. Masya Allah. Kita pergi ke pulau terpencil di Indonesia Timur, ada kampung Kukusan, kampung Menjaga, Pulau Rinca, kecil-kecil di sana Pak, Masya Allah. Di sana itu diserang orang-orang Muslim, dikirim air tawar, karena di sana sulit untuk cari air tawar. Dikirim orang-orang selain Islam. Kalau kita ke sana, Insya Allah yang tadi sampai beliau sampaikan akan menjadi hidayah. Silakan Pak, monggo, pulau terpencil, silakan. 4 bulan 40 hari dalam negeri. Masya Allah, silakan. Masya Allah, Mas Surat, Masya Allah, kita pelapor surat, Masya Allah. Kemudian Mas Surat, baik negara jauh, lebih 2 bulan dan 40 hari, silakan ke belakang dengan Pak Haji Musa dan Pak Noiman, silakan. Baik yang 3 hari, silakan Pak, monggo. Insya Allah semuanya niat, Insya Allah. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berubah dulu, 2, 2, 3, diulang lagi. Nanti apa yang beliau sampaikan, seingatnya saja. Kemudian setelah itu nanti baru kumpul ke kawasannya masing-masing. Silakan, 2 menit, 3 menit. Kemudian nanti di taskil, kapan keluarnya dari mahala mana, halakoh mana. Dengan 3 di taskil akan tindak lanjut dengan orang-orang tua yang ada di markas.